Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga anak-anak kelas 3 semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang sudah siap kan belajarnya? Tetap semangat ya belajarnya untuk kelas 3 masih di buku kelas 3F. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, sudah siap kan belajarnya? Sebelum belajar, coba duduk yang rapi, angkat kedua tangan, kita akan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilma warju'ni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Dan sekarang kita akan berdoa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogira. Rabbana atinya fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Energi dan perubahan energi. Subtema 2, pembelajaran 2. Dari gambar ini, Ibu akan menjelaskan tentang tenaga matahari, ya, atau disebut surya tenaga matahari. Anak-anak kelas 3, dibaca dulu ya. Halaman 65 sampai 66. Di situ ada penjelasan tentang bacaan panel atau surya tenaga matahari yang berubah menjadi energi listrik, cara bekerjanya. Tolong kamu dibaca ya sampai selesai. Anak-anak masih ingat ya pengertian perubahan energi? Di sini Ibu akan mengulang. Perubahan energi adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada berbagai bentuk energi seperti energi listrik, termal, nuklir, mekanik, elektromagnetik, energi suara, dan kimia. Itulah perubahan energi. Di sini ada gambar ya cara bekerja panel surya tenaga matahari. Dari gambar pertama, di situ ada gambar matahari. Ya, matahari, terus ada yang dinamakan yaitu panel alat atau module ya. Module surya yang dipasang di atas genting rumah. Untuk apa fungsinya? Menangkap sinar matahari ya sebagai sumber utama energi listrik.
Terus habis itu ada charger. Lanjut ke baterai, interval, dan berubah menjadi energi listrik. Ya, karena panel surya merupakan contoh kecil pembangkit listrik ya, yang dapat dipasang dan digunakan untuk kebutuhan di rumah. Di sini ada juga gambar rumah ya, cara bekerja panel surya tenaga matahari. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan cara bekerja panel surya tenaga matahari atau biasa disebut yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang ada latihan soal dari soal pertama dari bacaan yang ada di halaman 65 yang sudah Ibu jelaskan dan kamu suruh membaca ya. Pertama, apa yang dilihat oleh Jono dalam perjalanan menuju Cirebon? Jawabannya, genteng rumah warga ditempeli kaca besar berwarna hitam. Keduanya, di mana panel surya dipasang? Jawaban, di atas genteng rumah. Soal ketiga, bagaimana panel surya dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik? Jawabannya, karena terdiri dari solar cell, terbuat dari bahan semikonduktor positif dan negatif, sehingga dapat menjadi energi listrik. Soal keempat, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala? Karena Allah telah menciptakan sumber energi terbesar, matahari, untuk kita semua atau untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itulah dari latihan soal. Sekarang kamu bisa dikerjakan di halaman 67. Anak-anak kelas 3 masih semangat ya belajarnya? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menjelaskan kewajiban kita terhadap energi surya matahari atau biasanya disebut PLTS. Nah, di sini manfaat matahari yaitu sebagai energi alternatif. Keduanya sebagai sumber penerang yang menyinari seluruh belahan bumi. Ketiga, sangat bermanfaat bagi manusia, tumbuhan. Dengan julukan matahari itu disebut elektromagnetik. Sekarang tadi sudah Ibu jelaskan manfaat energi surya. Ibu, akibat tidak ada matahari itu apa ya? Fotosintesis di bumi akan berhenti. Semua tanaman akan mati. Dan di akhirnya semua hewan yang tergantung pada tanaman untuk makan, termasuk manusia juga akan mati. Itu akibat tidak ada energi sinar matahari. Sekarang cara melestarikan energi surya matahari itu bagaimana ya Bu? Dengan panel surya yang dapat dipasang di atap rumah. Sangat
efektif karena menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Listrik yang didapat dalam panel surya matahari itu memang tidak seberapa, tetapi cukup untuk menghemat penggunaan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Itulah kewajiban kita terhadap energi surya matahari. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan energi matahari. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang memahami konsep waktu. Pengertian waktu. Serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsung suatu benda. Lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan, dan pembagian bola dunia memahami waktu. Itu pengertian konsep waktu secara global. Dan ada juga konsep waktu berdasarkan Kamus Kontemporer Bahasa Arab Indonesia. Menjelaskan konsep waktu itu, menjelaskan waktu adalah masa atau zaman. Nah, sekarang di sini ada untuk memahami waktu, kita harus tahu rumusnya. Lama waktu sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Ingat anak-anak, untuk 1 jam waktu yaitu terdiri dari 60 menit. Itulah konsep waktu, cara menghitung waktu. Anak-anak, di sini Ibu ada contoh. Coba dibuka dulu buku tematik halaman 68. Contoh pertama, Salman dan teman-temannya berangkat pukul 7 sampai di Cirebon pukul 10. Berapa lama perjalanan Salman dan teman-temannya? Jawaban 1 jam, ingat 60 menit. Sehingga lama waktunya yang tadi sesuai yang sudah Ibu jelaskan di rumus, waktu akhir dikurangi waktu awal. Di sini waktu akhirnya itu jam 10. Waktu awalnya jam 7. Jadi lama perjalanan itu 3 jam. Atau anak-anak bisa menggunakan cara pengurangan tersusun. Nah, di sini Ibu sudah ada contohnya ya. 10 jam dikurangi ya 7. Jadi tinggal 3 jam. Ya, inilah cara perhitungannya. Mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. Anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali yaitu waktu. Waktu itu yaitu untuk mengetahui berapa lama kamu mengerjakan sesuatu atau pekerjaan.
Ya, di sini ada nomor 2. Contoh nomor 2, yaitu ibu mencuci baju pukul 7.15 menit dan selesai mencuci baju pukul 8.30 menit. Berapakah waktu yang diperlukan ibu selama mencuci baju? Nah, ingat yang dirumus. 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga lama waktunya sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Waktu akhirnya di situ ada jam 8 lebih 30 menit. Dikurangin jam 7 lebih 15 menit. Jadi, waktu yang diperlukan ibu 1 jam lebih 15 menit untuk mencuci. Nah, di sini ada cara pengurangan tersusun. Cara pengurangan tersusun. Masih ingat ya, yang di semester 1, cara perhitungan tersusun, 8, 30, 7.15 dikurangi. Ya, di situ ada 30 dikurang 15, menjadi 15. 8 dikurangin 7 menjadi 1. Jadi 1 jam lebih 15 menit ya. Nah, coba di situ ada latihan MTK di halaman 71. Selamat mengerjakan. Anak-anak kelas 3, tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Ayo semangat! Ibu akan menjelaskan lagi, yaitu menentukan perilaku yang benar dalam penggunaan energi. Perilaku hemat atau penggunaan energi yang pertama. Apa saja ya, Bu? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kedua, menggunakan transportasi umum, mematikan televisi bila tidak ditonton, mematikan kipas angin, dan air bila tidak ada orang di ruangan, mematikan lampu saat siang hari, mematikan kompor bila tidak digunakan. Itu semua untuk menentukan perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Dan masih banyak lagi ya. Intinya kita harus selalu menjaga dan menghemat energi. Kewajiban terhadap orang yang berjasa dalam hal energi. Di sini Ibu ada gambar ya. Nah, dari gambar pertama di situ ada cara membuat kain. Pertama ada bunga kapas, terus memintai kapas menjadi benang. Lanjut lagi menenun kain. Lanjut lagi kain. Membuat pola baju. Terus menjahit baju. Ada lagi, yaitu baru baju yang kita pakai untuk setiap hari untuk menutup tubuh kita atau aurat kita supaya tidak terlihat. Inilah jasa dalam hal energi bunga kapas atau cara pembuatan baju. Ini lagi ada nih. Nah, pasti kamu sudah tahu yang gambar kedua ya. Di sini ada petani. Petani itu dia menanam padi. Setelah padinya panen,
kemudian menjadi beras. Sebelum menjadi nasi, beras itu dimasak dulu sama mama ya. Mungkin anak-anak ibu sering membantu mama ya. Ada yang membantu mama masak, menemani mama masak ya. Jadi semua ini kita harus selalu bersyukur. Ya, itulah orang yang berjasa dalam hal energi, kewajiban terhadap orang yang berjasa dalam hal energi. Anak-anak kelas 3 masih belajar di rumah ya, tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Ibu, di sini ada latihan di halaman 72. Ya, coba dikerjakan. Di situ ada latihan. Ini Ibu sudah memberikan contoh kasih tanda ya yang jawabannya. Kemudian kamu tinggal melanjutkan yang lainnya. Ini dari latihan halaman 72. Alhamdulillah, pelajaran subtema 2 PP3 Ibu sudah selesai menjelaskan. Untuk anak-anak kelas 3, apabila ada yang mau ditanyakan, belum paham, ya, kamu bisa langsung bertanya kepada wali kelas masing-masing. Ya, kalian emang anak hebat, anak pintar, anak baik. Sebelumnya, apabila ada kata-kata yang kurang, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semangat belajar. Salam manis dari Ibu untuk kelas 3A, B, C, D, E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.